Shalom Bapak Ibu Saudara. Renungan kita pagi hari ini masih meneruskan tema besar, yaitu suatu usaha kita mencoba mendefinisikan sebenarnya umat kerajaan itu apa, ya. Karena umat kerajaan ini ada di luar dunia kekristenan dan kita ingin tahu dia, ya, sebenarnya umat kerajaan itu seperti apa. Nah, mari kita melihat dulu dari satu ayat dalam Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 22. Saya baca versi LT. Sambil menguatkan jiwa para murid dengan memberi nasihat agar tetap tinggal dalam iman, dan bahwa seharusnya lah kita masuk ke dalam kerajaan Elohim. Perhatikan ini, melalui banyak kesukaran, ya. Di sini umat kerajaan itu disebut murid-murid, artinya orang-orang yang sedang belajar sedang belajar apa? Ya, sedang belajar tentang kerajaan sorga. Karena perjanjian baru tema utamanya cuma satu, Injilnya juga cuma satu, ya, yaitu kerajaan sorga. Kabar baik kerajaan sorga, baik Yesus, Yohanes Pembaptis, para rasul, semua memberitakan satu Injil saja, yaitu kerajaan sorga. Karenanya orang yang percaya Tuhan Yesus disebut murid, ya, mendapatkan hayat Zoe, hayat hidup Kristus dalam batin, dan disebut murid karena dia harus bertumbuh, ya, dan harus dikatakan di sini untuk masuk ke dalam kerajaan Elohim harus melalui banyak kesukaran. Paulus juga bilang barang siapa yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus, ia akan mengalami aniaya. Bahkan dia nasihatkan kepada Timotius, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dan sebagainya. Banyak ayat-ayat yang terkait penderitaan, ya. Nah, jadi para murid umat kerajaan itu harus dikuatkan hatinya, ya. Karena dia akan menjalani kehidupan yang bukan lancar-lancar aja. Karena kalau banyak orang mengatakan percaya Yesus pokoknya sukses gitu, ya, lancar, ya, lurus jalannya, jalan tol. Enggak, ini justru dinasihati, begitu engkau percaya Yesus, maka engkau akan mengalami suatu kesulitan, tantangan kalau mau beribadah. Dan Paulus memberi contoh, ya. Nah, coba dulu kita lihat contohnya Paulus ini, ya, bagaimana dia memotivasi, ya, mendorong, ya. Kalau beda, ya, kalau motivator yang di dunia kekristenan kan itu sukses duniawi, ya. Ini sukses bagaimana mendapat kerajaan sorga, begitu, ya, kurang lebih, ya. Coba dulu saya baca dulu tentang Paulus ini, ya, 1 Korintus 9 ayatnya yang kita baca ayat yang dari 24, bolehlah, ya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Perhatikan ini yang ke-27, ya. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, kalau Paulus mengatakan jangan aku sendiri ditolak, berarti ada kemungkinan untuk ditolak, ya. Nah, jangan langsung bertanya, oh kalau gitu keselamatan bisa hilang. Ini karena pengharapan umat kerajaan ini beda dengan pengharapan orang Kristen itu pada umumnya. Karena orang Kristen yang umumnya dalam dunia kekristenan, mereka punya konsep, pokoknya dipilih Tuhan, selamat, pasti selamat. Naik ke surga nunjau di sana, nyanyi-nyanyi di surga selama-lamanya. Dan mereka yang tidak dipilih dilemparlah ke neraka, dibakarlah selama-lamanya. Ini konsep seperti ini, kita nggak punya itu. Dan memang Alkitab tidak bicara itu. Alkitab bicara umat kerajaan itu pengharapannya seperti Roma keselamatan yang diuraikan Paulus itu. Ada 3 istilah itu, ya. Kita nggak bahas itu. Tapi yang bawah ini nih, justification by faith. Itu jelas diuraikan Paulus dari pasal 1 sampai pasal 5:11, ya. Ayat 12 itu sudah masuk dia lain itu. Sanctification by faith, pengudusan oleh iman. Nah, yang satu lagi di pasal 8 total ini glorification by faith. Inilah pengharapan umat kerajaan,
bahwa ketika Tuhan Yesus datang, biasa disebut 2 kali itu, kita akan ditampilkan dengan tubuh kemuliaan, dimuliakan ya, bersama-sama dengan Kristus di depan segala makhluk. Untuk apa? Untuk memerdekakan segala makhluk dari perbudakan kebinasaan, masuk dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Elohim. Jadi seluruh makhluk akan dimerdekakan, semua manusia akan diselamatkan, ya. Oleh siapa? Oleh umat kerajaan ini yang punya pengharapan ketika Tuhan Yesus datang, ditampilkan kepada segala. Suruh baca Roma 8 ayat 19 sampai 21, sering itu saya singgung itu ya. Nah, sekarang yang dibicarakan Paulus adalah ketika ini, coba dulu kita pakai ini istilah daripada ditolak itu adokimos, artinya gagal melewati tes, disqualified, artinya ketika ini Paulus bicara penghakiman ini, ketika nanti bahwa dia itu sendiri akan dites, akan dihakimi. Kalau dalam Korintus dia bilang dites oleh api ya, pekerjaannya bagaimana, berhasil atau enggak, dapat upah atau enggak dan sebagainya ya. Nah, itu ketika semua orang ya, umat kerajaan itu akan dites ya, disqualified. Dia qualified nggak untuk ditampilkan dengan tubuh kemuliaan kepada segala makhluk, untuk membebaskan segala makhluk. Dia qualified atau enggak? Ya, itu persoalannya, bukan soal selamat enggak selamat. Orang semuanya pasti selamat, semuanya pasti dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan. Jadi makanya banyak pertanyaan-pertanyaan dalam kekristenan itu tidak relevan lagi ke dalam dunia, dalam umat kerajaan tidak relevan itu. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya. Oke. Nah, jadi umat kerajaan ini harus dikuatkan hatinya. Karena dia akan menghadapi tantangan, masalah, kesulitan-kesulitan ya. Karena memang masuk kerajaan artinya untuk ditampilkan itu untuk ditampilkan menjadi raja-raja di bumi ini yang nggak gampang. Harus dilatih. Makanya Paulus bilang ini istilah Yunaninya pomel ini, melatih, mendisiplin tubuhnya supaya dia bisa kuasa itu dan dia bisa mencapai garis akhir. Dan pada kenyataannya Paulus berhasil ya. Sebelum dia mati dia sudah yakin, aku telah memelihara iman, aku telah mengakhiri pertandingan baik, aku telah mencapai garis akhir. Sekarang tersedia bagiku mahkota kebenaran oleh hakim yang adil ya. Emang adil Paulus itu mendapatkan mahkota kebenaran, bukan kasih karunia sih, kasih karunia. Karena Paulus juga bilang, aku bekerja lebih keras, tapi bukan aku ya, Kristus itu kasih karunia Tuhan ya. Tapi tetap ada di situ suatu perjuangan yang harus kita lakukan di dalam kasih karunia Tuhan. Oh, saudara dan saya, jadi umat kerajaan itu orang yang dipanggil, dipilih, ini semua kasih karunia ini, dan tinggal setia. Nah, untuk setia ini pun di dalam kasih karunia, tapi di dalam kesetiaan kita itu ada banyak tantangan. Kita harus belajar di situ ya. Yesus saja belajar menjadi taat dari penderitaan yang dialaminya. Bayangkan, Tuhan Yesus mengalami penderitaan dan dia belajar taat dari situ. Ibrani katakan begitu ya. Jadi saudara dan saya sedang sebagai umat kerajaan dibentuk, diproses ya. Kita sudah dipanggil, kita sudah dipilih, kita belajar setia tinggal ya, diproses melalui suatu bentukan. Itu masih semuanya dalam kasih karunia. Bukan berarti kita punya usaha yang bisa kita andalkan di hadapan Tuhan, bukan begitu ya. Jadi inilah ya, umat kerajaan harus dikuatkan ya. Teguhkanlah hatimu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kayak Yosua juga itu perintah sampai 3 kali tuh sebelum dia merebut tanah Kanaan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu ya. Nah, tapi saya yakin umat kerajaan tidak menjadi lemah ya. Kuatkan, teguhkan hatimu. Kita harus setia ya, mencapai garis akhir. Dan seperti Paulus, aku telah mencapai garis akhir. Sebelum mati kita bisa mengucapkan itu. Aku telah mencapai garis akhir, aku telah memelihara iman, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Dan akhirnya saudara dan saya oleh kasih karunia Tuhan boleh ditampilkan kepada segala makhluk dengan tubuh kemuliaan. Untuk apa? Untuk memerdekakan segala makhluk dari perbudakan kebinasaan. Masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Tuhan itu ya. Haleluya. Amin.